Bagaimana caranya kita bisa dapat penghasilan 2 digit dalam sebulan dari hasil clipping? Poin pertama ada di campaign. Persona yang kalian clipping itu juga bisa mempengaruhi berapa hasil yang bisa kalian dapatkan. Tergantung dari seberapa terkenalnya dia dan berapa CPM yang dia pasang di campaign clipping dia. Poin kedua yang nggak kalah penting adalah konten clippingan yang kalian hasilkan. Gue ambil contoh salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh clipper pemula. Sound yang dipasang atau lagu yang dipasang itu lebih keras daripada apa yang diucapkan oleh si konten kreator. Apabila kualitas dari clippingan kalian itu rendah, artinya penonton tidak akan bisa menikmati konten clippingan kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana caranya kita bisa dapat penghasilan 2 digit atau di atas 10 juta dalam sebulan dari hasil clipping. Nah, jadi buat teman-teman di sini, gue lihat kayaknya banyak di antara kalian yang tertarik ya sama topik clipping. Jadi mungkin kedepannya gue akan sering-sering bahas juga topik-topik yang relate dengan dunia clipping. Dan topik hari ini sebenarnya banyak di-request oleh kalian. Karena gue tahu ya, karena ini industrinya baru, mungkin banyak dari kalian yang merasa ragu untuk masuk karena nggak tahu potensi dari clipping ini bisa sebesar apa. Cuman hari ini gue mau kasih tahu, kalau kalian ikutin 3 step yang bakal gue bahas, maka menurut gue sangat possible kalian mendapatkan penghasilan 2 digit atau di atas 10 juta per bulan dari hasil clipping. Materi hari ini juga bukan hasil karangan gue, tapi ini berdasarkan analisa real yang gue lakukan pada clipper-clipper gue yang memang sudah berhasil ngeklaim lebih dari 10 juta tiap bulan dari komunitas clipping gue. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, gue juga mau ingetin buat teman-teman di sini yang mau mempelajari lebih dalam soal clipping atau mau ikutan campaign clipper di mana kalian bisa mulai menghasilkan, silahkan join Clipo, komunitas clipping gue, lewat link yang ada di description. Di sana gue udah sediain campaign-campaign yang menarik di mana kalian bisa langsung menghasilkan, dan buat kalian yang mungkin masih belum begitu paham ya soal clipping, gue juga udah sediain edukasi gratis di mana kalian bisa langsung belajar, langsung menghasilkan. Oh iya, gue juga mau ingetin kalau di Clipo, potongan untuk para clipper itu masih di 0% per April 2026 ini. Jadi berapapun view yang kalian hasilkan dan reward yang kalian hasilkan itu bisa kalian klaim tanpa ada potongan. Nah, kalau di tempat lain mungkin ada potongannya, di kita sekarang masih 0%. Jadi langsung join ke Clipo sekarang. Nah, kita langsung masuk ke 3 poin penting bagaimana cara kalian bisa mulai menghasilkan 10 juta plus-plus dari clipping. Poin pertama ada di campaign. Gak bisa kita pungkiri, siapa yang kalian clipping itu tentunya mempengaruhi reward yang bisa kalian dapatkan. Simpelnya gini deh, kalau kalian ngeklip untuk Lisa Blackpink, tentunya clippingan kalian akan lebih mudah FYP daripada kalian ngeklippingin untuk Leo Giovanni. Kenapa? Ya karena Lisa Blackpink itu lebih terkenal. Dan ketika ada muka Lisa yang muncul, clippingannya lebih mudah viral. Artinya apa? Persona atau siapa karakter yang kalian clipping itu bisa menentukan potensi FYP kalian. Tapi gue mau garis bawahi ya, ini bukan berarti kalau kalian ngeklippingin orang yang masih belum atau kurang terkenal, kalian nggak bisa menghasilkan sama sekali. Oke, gue coba breakdown. Kita ambil contoh ada 2 karakter, satu namanya Lisa, satu namanya Leo. Si Lisa ini punya 50 juta followers. Selain punya 50 juta followers, dia juga lagi viral banget dan apapun yang dia bahas, dia lakukan, itu ada aja yang mau ikutin. Sedangkan si Leo ini cuma punya 1 juta followers. Apakah dia terkenal? Lumayan terkenal, tapi nggak yang sampai di titik viral. Oke, sampai di poin ini udah jelas ya. Kalau kalian ngeklippingin konten buat Lisa, pastinya akan lebih mudah FYP dibanding kalian ngeklippingin konten untuk Leo. Tapi itu bukan berarti kalau kalian ngeklippingin untuk Lisa, itu bisa lebih menguntungkan daripada ngeklippingin untuk Leo. Loh, kenapa? Karena kalian harus perhatikan juga kriteria CPM. CPM itu apa kok? CPM itu adalah penilaian berapa sih reward yang bisa kalian dapatkan atau uang yang bisa kalian dapatkan per 1000 view yang kalian hasilkan. Biasanya, makin terkenal sosoknya, CPM-nya akan dibuat semakin rendah. Kenapa? Karena lebih gampang FYP-nya. Dan kebalikannya, ketika kreator sadar dia kurang terkenal, biasanya dia akan menaruh CPM atau reward yang tinggi untuk para clipper untuk mengundang para clipper-clipper ini mau bantu clippingin konten dia. Oke, sekarang kita ambil contoh aja. CPM untuk Lisa ada di Rp500 per 1000 view. Sedangkan untuk Leo, CPM-nya itu ada di Rp2.500 per 1000 view. Nah, supaya kalian lebih paham tentang konsep CPM ini, anggap aja deh kalian ngeklippingin konten buat Lisa dan Leo, dan kedua konten clippingnya ini berhasil sama-sama mendapatkan 1 juta view.
Artinya, untuk Lisa, kalian akan mendapatkan reward 500.000, sedangkan untuk Leo, kalian udah mendapatkan 2,5 juta. Kenapa? Perbedaannya ada di CPM. CPM Lisa ada di Rp500 per 1000 view, CPM Leo ada di Rp2.500 per 1000 view. Nah, dari sini jelas ya, dengan view yang sama-sama 1 juta, kalian akan mendapatkan reward yang lebih besar kalau ngeklipingin Leo daripada ngeklipingin Lisa. Tapi tentunya, chances untuk kalian FYP akan lebih mudah kalau kalian ngeklipingin Lisa. Jadi kok, mending kita sebagai clipper ngikutin campaign dari orang yang terkenal atau yang kurang terkenal, yang CPM-nya tinggi atau yang CPM-nya rendah. Balik lagi, gue harus balikin ini ke pilihan masing-masing dari kalian. Karena jujur aja, di komunitas gue, ada clipper yang dia demennya itu cuma ngeklipingin orang terkenal. Sekalipun CPM-nya rendah, nggak apa-apa. Yang penting gampang FYP, dia bisa dapat reward. Sedangkan ada juga clipper yang dia fokusnya itu hanya mau nyecar campaign-campaign dengan CPM yang tinggi. Mungkin dia mikir, ya udah, toh sama-sama capek, mending sekalian gue dapetin hasil yang besar. Nah, sekarang kalian udah paham ya, kalau persona yang kalian clipping itu juga bisa mempengaruhi berapa hasil yang bisa kalian dapatkan. Tergantung dari seberapa terkenalnya dia dan berapa CPM yang dia pasang di campaign clipping dia. Jadi, kalian juga harus perhatiin apa niche yang mau kalian fokusin di campaign kalian. Ini balik ke kemampuan atau pengetahuan kalian sendiri. Karena sekarang ini banyak banget konten kreator yang membuka campaign clipper. Ada yang dia main di industri finance, ada yang dia main di industri konten, ada yang penyanyi, bahkan ada juga yang business owner. Gua saranin kalian fokus ngeklipingin konten kreator yang main di kategori yang memang kalian pahami. Contohnya, kalian pribadi emang seneng dengan dunia finance. Istilah-istilah dunia finance seperti saham, kripto, itu kalian paham. Nah, jadi kalau kalian mengklip konten kreator di dunia finance, maka tentunya akan lebih gampang kalian nyari topik, angle yang baik, dan juga potongan-potongannya itu lebih nyambung, lebih rapi. Dan tentunya tingkat kepahaman kalian terhadap konten yang kalian klip itu akan mempengaruhi berapa hasil yang bisa kalian dapatkan. Alasannya karena kalau klipnya nggak nyambung, nggak masuk akal, biasanya sih susah FYP. Dan kalau kontennya nggak FYP, ya kalian nggak bakal dapetin reward. Dan poin terakhir dari campaign ini, gue mau highlight materi yang disediakan oleh konten kreatornya itu juga sangat berpengaruh. Seperti yang kita tahu, sebagai clipper, kita itu tidak memproduksi konten sendiri. Tapi kita mengklip atau memotong-motong video yang sudah disediakan oleh konten kreator untuk dijadikan clipping. Artinya apa? Semakin banyak quantity dari materi yang disediakan oleh konten kreator, semakin banyak pula angle yang bisa kalian explore. Simpelnya gini deh, kalian bayangin ada satu konten kreator, dia cuma pernah muncul di satu podcast, dan dia nggak pernah bikin konten yang lain. Tentunya susah ya, kalau kalian disuruh untuk bikin 1000 clippingan dari satu materi podcast doang. Belum lagi kalian harus rebut-rebutan angle dengan clipper-clipper yang lain. Selain quantity, quality dari materi yang disediakan oleh konten kreatornya itu juga berpengaruh dengan seberapa gampangnya clippingan kalian itu FYP. Gue ambil contoh gini, kalian ngeklip untuk seorang konten kreator yang emang jago banget engagement farming. Maksudnya apa? Dia sering banget melontarkan kata-kata atau statement yang pro kontra, memancing keributan, memancing keviralan. Tentunya kalau kalian ngeklipingin orang ini akan lebih mudah untuk viral ya. Nah, sekarang kalian bayangin, kalau misalnya kalian ngeklipingin orang yang memang pada dasarnya dia emang ngebosenin aja, gak pernah ngelontarin statement-statement yang bisa viral, hidupnya anteng-anteng aja. Gak ada yang menarik sama sekali dari si orang ini. Tentunya susah ya buat kalian untuk nyari materi yang bisa viral. Nah, kira-kira itulah poin pertama yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mau ngejar 10 juta per bulan dari hasil clipping. Poin kedua yang nggak kalah penting adalah konten clippingan yang kalian hasilkan. Pertama, bagian paling penting dari clippingan kalian adalah bagian hook-nya. 3-5 detik awal dari klip kalian itu menentukan apakah penonton mau lanjut nontonin clipping kalian sampai habis. Dimana kalau penonton itu baru 2 detik, baru 1 detik udah nge-skip, artinya hook kalian tidak menarik. Sehingga video kalian akan sulit FYP. Tapi kalau hook kalian menarik, penonton itu udah kecantol. Karena nontonin hook kalian 3 detik, 5 detik awal, dia mau nontonin video kalian atau clippingan kalian sampai habis. Maka video kalian itu akan lebih mudah FYP. Makanya gue bisa bilang kalau hook dari video clipping itu adalah bagian paling penting dari video tersebut. Nah, supaya kalian lebih paham, gue akan ambil 3 contoh hook yang sering banget gue pakai atau clipper-clipper gue pakai untuk ngejar FYP di konten clipping mereka. Yang pertama, ada viral statement. Ini gue tunjukin salah satu clippingan viral dari temen gue yang namanya Jove.
Lu taruh 5 juta per bulan konsisten selama 20 tahun, itu lu cuma dapat 1,2 M doang kalau nabung di bank. Tapi kalau misalnya lu taruh di instrumen investasi yang 20% per tahun, lu punya uang itu 15 miliar. Nah, kalau kalian perhatiin, hook dari video tersebut itu menggunakan viral statement. Di video itu, Jove bilang kalau misalnya kalian nabung 5 juta per bulan selama 20 tahun, itu kalau di bank doang, kalian cuma dapat 1,5 miliar. Tapi kalau kalian invest di instrumen yang returnnya 20% per tahun, maka kalian akan dapat 15 miliar. Tentunya itu statement yang viral banget. Kenapa? Karena orang langsung penasaran gimana caranya nabung 5 juta sebulan bisa sampai punya uang 15 miliar. Nah, karena bagian itu adalah viral statement-nya, maka itu harus diletakkan di depan. Hook kedua, kalian bisa menggunakan relevant clip. Artinya apa kok relevant clip? Nah, kalian bisa nonton video yang satu ini. Ini siapa? Reizuka Ari? Salah satu konten kreator dan juga afiliator yang sukses lah. Apa yang membuat dia sukses? Reizuka Ari. Storytelling-nya. Storytelling dari si Reizuka Ari ini luar biasa. Jadi, kalau biasanya orang-orang itu punya problem konten keranjang kuning view-nya anjlok, malah Ray ini enggak. Di clippingan itu, clippernya ngambil cuplikan dari podcast gua, di mana gua membahas kenapa Reizuka Ari bisa viral. Tapi hook yang dipakai itu bukan potongan cuplikan dari podcast gua, tapi merupakan video langsung dari Reizuka Ari. Kenapa? Karena klip Reizuka Ari atau videonya Reizuka Ari itu termasuk ke relevan klip dengan topik yang lagi saya bahas. Dan hook yang terakhir, kalian bisa pakai hook hot topic. Kalian bisa usahakan di 3-5 detik awal dari clippingan kalian itu menyinggung topik yang memang lagi trending atau lagi viral. Soalnya ketika satu topik itu lagi viral, artinya lagi banyak orang yang mencari atau pengen denger atau dapat informasi tentang topik tersebut. Contohnya, ketika video ini dibuat, topik yang paling heboh sekarang adalah perang antara US dan juga Iran. Artinya, kalau hook dari clippingan kalian itu membahas topik perang US dan Iran, maka kemungkinan FYP kalian akan lebih tinggi. Poin kedua selain hook adalah quality dari clippingan kalian. Kalian harus pastikan clippingan yang kalian buat itu bisa dinikmati dan diikuti secara smooth oleh penonton. Gue ambil contoh salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh clipper pemula. Sound yang dipasang atau lagu yang dipasang itu lebih keras daripada apa yang diucapkan oleh si konten kreator. Makanya mungkin kalian pernah ya lihat beberapa klip yang ketika kalian buka kolom komennya itu pada komen, suaranya kekencangan bang, suaranya nggak bisa ditambahin lagi tuh bang. Apabila kualitas dari clippingan kalian itu rendah, artinya penonton tidak akan bisa menikmati konten clippingan kalian, di mana untuk bisa ngejar FYP bakal jadi makin sulit. Nah, untuk merangkum poin kedua ini, semua hal yang berhubungan dengan konten clipping kalian itu tujuannya itu cuma satu, ningkatin kemungkinan atau persentase FYP dari clippingan kalian yang akhirnya akan menentukan reward yang bisa kalian dapatkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu konsistensi. Emang seberapa penting sih konsistensi buat clipper? Jawabannya penting banget. Soalnya kalau kalian nggak konsisten, kemungkinan kalian mengejar penghasilan yang stabil atau mengejar target 2 digit 10 juta per bulan dari hasil clipping, itu akan kecil banget kemungkinannya. Soalnya target 10 juta ini adalah target yang harus diusahakan. Hampir nggak mungkin kalian mendapatkan reward 10 juta rupiah hanya dari satu clippingan doang. Kenapa? Karena rata-rata konten kreator itu menaruh maximum claim dari tiap konten clippingan mereka. Contohnya, maksimum claim dari satu video itu ada di 5 juta rupiah. Nah, supaya kalian lebih paham soal konsep maximum claim ini, gue akan jelasin dengan hitungannya ya. Anggap aja kalian ikutan campaign yang CPM-nya itu 1000 per 1000 view. Kalau misalnya konten kreatornya menentukan max claim dari campaign itu ada di 5 juta rupiah, artinya dari satu klip, reward maksimal yang bisa kalian dapatkan ada di 5 juta. Karena CPM campaign-nya ada di 1000, artinya kalau satu video kalian berhasil menghasilkan 10 juta view pun, maksimal reward yang bisa kalian dapatkan dari satu video itu cuma mentok di 5 juta rupiah. Makanya gue bilang, untuk mendapatkan 10 juta per bulan dari hasil clipping, itu harus dikumpulkan dari banyak video clippingan kalian. Bisa jadi kalian butuh 10, 20, 50, atau bahkan 100 clippingan yang FYP.
Dan yang kedua, kita itu nggak pernah tahu chances FYP dari akun clippingan kita. Kita bisa usahakan kemungkinan FYP kita itu naik dengan menggunakan hook yang menarik, kualitas clippingan kita naikin juga. Tapi kita nggak bisa memastikan, oh, aku posting video ini, dia pasti FYP. Itu sulit banget, terutama untuk Clipper. Dan dengan konsisten, kalian juga akan mengembangkan algoritma dari akun clippingan kalian. Seperti yang kita tahu, TikTok, Instagram, algoritmanya itu menggunakan learning algorithm. Artinya, dia akan mempelajari konten-konten yang kalian posting di akun kalian, dan kedepannya dia akan membawakan audiens-audiens atau penonton-penonton yang relate, yang mungkin juga berminat dengan topik ataupun konten yang pernah kalian posting. Jadinya dengan kalian konsisten, kalian akan mulai membentuk audiens dari akun kalian. Itu juga jadi alasan kenapa gue selalu menyarankan kalian para Clipper untuk bikin akun yang terpisah dengan akun pribadi kalian atau akun affiliate kalian. Jadi kalau misalnya kalian bikin akun untuk ngeklip gue, pastikan akun itu khusus buat posting clippingan-clippingan Leo. Jangan dicampur dengan clippingan-clippingan orang lain. Kenapa? Supaya audiens yang kebentuk memang orang-orang yang berminat untuk nontonin clippingan Leo. Itu juga akan memudahkan konten-konten kalian ke depannya mendapatkan view yang lebih baik. Nah, kira-kira itu 3 tips yang bisa gue berikan ke kalian buat kalian yang mau ngejar 10 juta per bulan dari hasil clipping. Bahkan sudah banyak banget clipper-clipper di komunitas gue yang menghasilkan 10 juta, bahkan lebih dari clipping doang. Sekali lagi gue mau ingetin buat teman-teman yang berminat belajar ataupun ikutan clipping, please langsung join ke Clipo sekarang lewat link yang ada di deskripsi. Terakhir, gue juga mau ingetin, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini lagi ya. See you on the next video.